upload di YouTube seperti biasa. Jadi bisa diulang-ulang. Nah, agenda kita hari ini, kita akan membahas tentang berbagai macam pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman. Tapi harapannya bertanya bukan karena memang dipaksa harus tanya, dianggap baru hadir, gitu ya. Jadi karena memang tanya, karena kebutuhan ingin tahunya. Nah, kita ingin membahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimunculkan. Oke. Sudah jelas, Ega? Pertanyaan suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Baik. Nah, saya akan memunculkan sebentar. Saya akan memunculkan, mudah-mudahan nanti bisa dilihat. Apakah share screen yang saya lakuin, apakah dapat dilihat semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, rencananya di perkuliahan kita hari ini, kita buat lebih santai, jadi teman-teman cukup mendengar saya menjelaskan, dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang belum jelas dari penjelasan saya, silahkan untuk ditanyakan. Tidak perlu menunggu waktu, tinggal hidupkan mikrofonnya dan kemudian bertanya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat pemahamannya lebih jelas ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Nanti pelan-pelan kita akan jawab. Ternyata cukup banyak ini ya. Ya, ada 30 penanya dan pertanyaannya cukup panjang. Ya. Nanti kita baca semuanya, mudah-mudahan cukup waktunya untuk menjawab. Ini Olia Rizky bertanya, jawabannya bisa 2 hari kayaknya. Nah, baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat, dan kita bisa mudah untuk memahaminya. Kita doa sama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang masih posisinya masih di Jogja, kecuali yang memang asli Jogja, atau sudah pulang kampung semuanya? Oh, masih ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Masih Jogja, Pak. Oke, siapa itu? Rido? Rido, Pak. Rido masih di Jogja, Ayo, terus Pak. kemudian? Al-Ayubi. Al-Ayubi, oke. Ini memang tidak ada rencana pulang atau memang sudah tidak bisa pulang? Nggak bisa pulang, Pak, sama nggak ada rencana juga sih. Oh ya udah. Tapi artinya aksesnya ini di kos masing-masing ya? Di kos masing-masing, Pak. Oke, tidak ada kesulitan untuk untuk mungkin nyari makanan. Kesulitan nyari teman ngobrol aja sih, Pak. Oke, berarti harus sering-sering kita buat Zoom. Tapi ini pertemuan terakhir lah ya. Baik, mudah-mudahan kita asistensi juga pakai Zoom, Pak, biar nggak gabut, Pak. Oh, betul. Jadi kita bisa ngobrol sepuasnya di situ. Baik, mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, baik yang masih di Jogja dan yang sudah pulang. Ya, mudah-mudahan kondisi kita jadi lebih baik terus ya, dan tetap sehat. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya akan menjelaskan berbagai macam pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertama ada dari Dila. Dila bertanya tentang mengenai fasilitas umum, khususnya yang berpotensi memiliki jumlah pengunjung yang besar, seperti mal, bandara, dan lainnya. Apakah pada pengolahan sampah diwajibkan diperbolehkan untuk menyediakan tempat pengolahan sampah berbasis 3R? Tidak ada kewajiban ya, di dalam regulasi tidak ada kewajiban untuk menyediakan tempat pengolahan ya, tapi beda ya antara pengelolaan dan pengolahan. Kalau untuk pengolahan tidak ada kewajiban, tapi kalau pengelolaan, misal pengelolaan itu dimulai dari adanya wadah tempat sampah yang terpilah, itu wajib ada ya. Tapi kalau dia mau menggunakan pengelolaan yang lain, misal hadirnya TPS, tempat penampungan yang lumayan besar, itu wajib ya. Tapi kalau pengolahan tidak wajib. Tapi kalau mau dibuat, ya silakan saja. Karena pengolahan ini kan butuh SDM, butuh
teknologi, kemudian yang pasti butuh lahan. Jangan sampai operasional mal dan bandara dan lain sebagainya akan terganggu dengan hadirnya lokasi pengolahan sampah di sana. Tapi boleh saja. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dava. Dava bertanya, TPS 3R dikatakan berhasil mereduksi sampah sebelum ke TPA jika ada kenyataan di lapangan saja. Para petugas pemilah sampah tidak terlalu teliti dalam melakukan pemilahan sampah. Seperti yang sudah pernah dilakukan kunjungan lapangan pada semester sebelumnya di TPS 3R Brahma Muda ya, yang mendapatkan mata kuliah pengolahan sampah dengan saya. Jadi apa indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan TPS 3R berhasil mereduksi target sampah yang telah ditargetkan? Ya, untuk menentukan TPS 3R itu berhasil atau tidak, yang pertama dilihat dari jumlah sampah yang masuk. Ya. Dia melakukan pelayanan berapa kakak misalnya, berapa rumah. Ya. 200 rumah. 200 rumah itu kita bisa hitung. Satu rumah dengan 4 orang akan menghasilkan 1 kilogram sampah misalnya, 1 kilo satu hari. 1 kilo satu hari. Berarti kalau ada 200 akan ada 200 rumah, 200 kilogram. Nah, kemudian yang keluar dari TPS 3R berupa residu sampah berapa banyak? Sehingga bisa diketahui persentase pemilahan yang bisa dilakukan dan persentase residu. Semakin besar residu yang dihasilkan, berarti TPS 3R-nya ada indikasi gagal dalam melakukan pengelolaan. Jadi keberhasilannya ditentukan oleh semakin sedikit jumlah sampah yang termasuk kategori residu. Makanya apa? Untuk supaya TPS 3R ini bisa berjalan dengan baik, tentunya harus dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat mau tidak mau harus melakukan pemilahan sampah minimal di rumah mereka masing-masing. Jadi harus melakukan pemilahan sampah. Kalau tidak, dalam keadaan tercampur yang luar biasa, di dalam plastik, ada plastik lagi, dicampur, dipadatkan, pasti petugas akan mengalami kewalahan. Kalau dipilah secara detail, pasti waktunya jadi lebih panjang. Waktu operasionalnya jadi lebih berat. Sehingga apa? Akhirnya dimasukkan dalam kategori residu tadi, kemudian diangkut menuju ke TPA. Berarti semakin banyak residunya, semakin tidak berhasil TPA tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Atika bertanya, jika sudah terbangun TPS 3R dan sudah dirancang masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelolanya? Namun pada realisasi kurang efektif, misalnya masyarakat kurang ikut berkontribusi, sehingga TPS itu tidak rutin beroperasi, atau malah tidak beroperasi sama sekali. Sangat mungkin ya terjadi seperti yang disampaikan oleh Atika. Terkait masalah itu, kira-kira solusi apa yang tepat ya? Nah, solusinya adalah jangan lupa bahwa TPS 3R ini kan tidak sendiri. Dia punya induknya. Induknya adalah Dinas Lingkungan Hidup di daerahnya masing-masing. Nah, disitulah peran Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau, untuk membina TPS-TPS 3R yang ada di sana. Nah, pembinaan tersebut bisa macam-macam. Pelatihan, sosialisasi, bantuan, insentif, lomba misalnya, ya juga sangat mungkin. Jadi tidak lepas begitu saja, sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Gitu ya, Tika. Kemudian yang berikutnya Nurul bertanya bahwa ada perbedaan Juknis 2016-2017. Apakah kalau sudah ada Juknis terbaru maka Juknis yang lama tidak digunakan? Tetapi yang ada kriteria pendukung dalam nawasis.com beberapa ada Juknis 2000. Oke. Juknis ini kan seperti versi komputer lah begitu ya. Ada i3, i5 gitu ya, i7 gitu. Jadi keluar diupdate sehingga apa? Harapannya keluaran terakhir menjadi lebih bagus. Ada beberapa Juknis yang tidak lagi menggunakan yang lama. Jadi, misalnya 2017 keluar karena lumayan banyak perbedaannya. Kemudian 2016 tidak digunakan lagi. Kita pakai versi yang terakhir.
Memang di materi saya ada beberapa yang masuk 2016 karena saya anggap ada yang sedikit sama, walaupun di bagian luas lahan rasanya ya, yang 1 200 meter di pelayanan, mohon maaf di pelayanan 200 KK, yang 400 KK. Kemudian Valin bertanya bagaimana dalam pembangunan TPS 3R yang terletak di suatu kawasan yang padat penduduk seperti metropolitan yang pastinya menimbulkan banyak suatu permasalahan atau hambatan. Maksud dari hambatan tersebut adanya penolakan dari masyarakat. Biasanya TPS 3R itu hadir di wilayah-wilayah dengan syarat pertama adalah dia belum dilayani oleh truk pengangkutan sampah. Karena sangat sulit dimasuki oleh truk tersebut sehingga belum ada pelayanan pengolahan sampah. Nah, sehingga di sana perlu hadir TPS 3R. Biasanya letaknya berarti kalau tidak diangkut ini, walaupun di kota-kota besar atau kota metropolitan, tapi di wilayah-wilayah pinggiran. Jadi, harapannya Pak, masyarakat tidak lagi buang sampah sembarangan, tidak lagi bakar sampah. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah lewat sosialisasi. Masyarakat dipilihkan, ada loh usaha lain untuk ramah lingkungan supaya tidak lagi bakar sampah lewat pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah ini jadi dua fungsi. Pertama untuk fungsi lingkungan, sampahnya bisa jadi lebih bersih begitu ya, lebih bersih, kemudian tidak lagi bakar sampah, pencemaran jadi lebih rendah. Dan yang kedua ada fungsi ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Jadi harapannya bisa dilakukan keduanya bisa menjadi nilai positif dari TPS 3R ini. Kemudian pertanyaan dari Anissa. Anissa bertanya, pada video pertama telah dijelaskan mengenai upaya pengolahan sampah di kota kecil, sedang, dan besar. Dengan pengurangan sampah dilakukan di TPS 3R maupun TPST sebelum dibawa ke TPA. Ya, yang grafik itu ya, yang diagram. Bagaimana dengan bank sampah? Apakah dapat diterapkan di suatu kota yang kapasitas kecil atau sedang? Bagaimana efisiensinya antara bank sampah dan TPS 3R dalam penanganan sampah? Dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat yang kurang untuk penanganan sampah? Oke. Sebentar. Mungkin terdapat problem terkait ekonomi dari pekerja tersebut. Jadi memang dalam sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat yang kita sudah belajar kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah bank sampah. Yang kedua adalah TPS 3R. Kedua sistem ini punya sistem yang berbeda, konsepnya berbeda. Yang pertama, bank sampah kita perlu usaha untuk memilah sampah dulu, memilah sampah di rumah. Ya. Memilah sampah di rumah, kemudian sampah yang sudah terpilah, kemudian kita bawa ke bank sampah. Kemudian bank sampah akan mencatat, oh si A rekeningnya sekian. Nah dari bank sampah ini bisa dikonversi menjadi rupiah. Nah sedangkan TPS 3R konsepnya berbeda. Pengelola yang akan mengangkut sampah kita. Pengelola yang akan mengangkut sampah. Ya, pengelola akan mengangkut sampah kita. Kita tidak akan dapat uang, tapi kita harus membayar retribusi untuk layanan yang mereka kasih. Jadi konsepnya berbeda. Ya. Jadi dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan dan punya keunggulannya. Jadi sehingga apa? Karena bank sampah adalah inisiatif masyarakat, timbul dari rasa ingin mengelola sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan TPS 3R ada campur tangan pemerintah di sana lewat bangunan, fasilitas, sehingga Pak yang bisa diatur sedikit adalah TPS 3R. Sedangkan bank sampah lebih fleksibel. Tapi dua-duanya punya fungsi yang sama untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA ya. Baik, yang berikutnya adalah Septiara. Septiara bertanya, pada Juknis 2017 untuk kriteria TPS 3R, wilayah cakupan minimal 400 KK. Oke, betul.
Namun apabila pada suatu daerah yang hanya memiliki kurang dari 400 kakak, namun mereka tetap ingin TPS 3R untuk membantu dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA, apakah boleh? Gitu. Nah, dalam Juknis ini kan diatur mekanisme seleksi, ya, metode slotif namanya kan, seleksi lokasi partisipatif. Ada nilai-nilainya, nilai-nilainya. Dan nilai 400 KK ini menjadi satu poin. Tapi ada nilai yang lain. Ada partisipasi, tingkat keaktifan masyarakat, pendanaan, dan seterusnya. Ya, ada poin-poinnya. Nah, pas dinilai, mungkin saja wilayah ini dapat diterima pengajuannya kalau poin-poin lain yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Jadi, tidak mesti. Jadi, karena ini menjadi suatu bagian. Asal syaratnya, syarat utama itu harus punya lahan. Ya. Lahannya milik siapa? Bisa milik pemerintah daerah, pemerintah daerah atau milik perorangan, tapi sudah ada surat hibah yang menyerahkan lahan tersebut digunakan sebagai TPS 3R. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Baik, ini masih hadir semua? Atau sudah tidur? Hadir, Pak. Hadir ya. Masih, Pak. Saya kira jadi menemani tidur kalian. Baik, saya akan selingi sedikit, teman-teman. Saya minta untuk dapat mengisi absen nanti ya. Mengisi absen dengan format seperti ini. Ya, absensi kehadiran kita bisa diisi lewat link ini psbm_kelas B ya. Tapi hanya diisi hingga nanti jam 12. Jadi harapannya saya bisa merekap kehadiran teman-teman karena kan ini ada 28 yang hadir ya. Bisa diisi di link psbm_kelas B. Gitu ya. Sudah dicatat linknya ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, lanjutkan. Tadi sampai pertanyaan. Ariko sekarang ya, Ariko. Ariko hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah ya. Baik, Ariko bertanya, apakah TPS 3R hanya menerima sampah yang berasal dari rumah tangga atau dapat dari non-domestik juga? Boleh, boleh saja dari non-domestik. Misalnya non-domestik apa? Kantor, mall, pusat perbelanjaan, perdagangan, dan seterusnya boleh, boleh. Itu ternyata dalam penelitian, kebetulan penelitian saya 2020, berbicara banyak tentang TPS 3R. Nah, salah satunya adalah ternyata kalau sumber sampahnya semakin bervariasi, terutama dari non-domestik, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi TPS 3R. Karena apa? Misalnya contohnya gini, sampah yang didapat dari kantor, ya kantor di wilayah tersebut ya, di area pelayanan tadi, jadi dia tidak nyari jauh-jauh, tapi di wilayah pelayanan tadi ada kantor, kemudian dilayani. Misalnya sumber dari rumah tangga, dia layanannya per rumah dia bebani retribusi sebesar 25.000 misalnya, gitu ya, 25.000. Nah, sedangkan di kantor, karena anggapannya ini kantor kan, bisnis ya, bukan skala rumah tangga. Jadi petugas menyampaikan bahwa kalau kantor, ini biaya per bulannya adalah 100.000. Tadi kan 125.000, yang kantor 100.000. Dia udah untung tuh, untung 75.000. Padahal sampahnya ya sama saja. Padahal juga yang dia lebih diuntungkan, pertama dia dapat retribusi lebih tinggi, yang kedua jenis sampahnya ternyata lebih menguntungkan. Di kantor sedikit sampah organik, ya, tapi lebih banyak sampah anorganik yang layak jual, sehingga dia punya potensi untuk meningkatkan pendapatannya lewat sampah organik, anorganik yang layak jual tadi. Retribusi dapat lebih tinggi, sampahnya dapat lebih berkualitas. Jadi sangat boleh. Yang kedua, Riko, beberapa pemberitaan permasalahan dari pembangunan pengolahan sampah berbasis masyarakat banyak sekali terkait dengan anggaran, peran masyarakat, dan lahan yang semakin sulit.
Untuk mengatasi hal tersebut, apakah bisa ya TPS 3R digabungkan, diintegrasikan dengan bank sampah pada suatu lokasi yang sama? Sangat mungkin, sangat mungkin. Bahkan memang sudah ada ide untuk membangun suatu integrasi tadi. Walaupun memang tidak mudah ya, tidak mudah karena operasionalnya yang berbeda, struktur organisasinya yang berbeda, sehingga apa? Kalau digabung ya potensi konfliknya juga ada. Berarti kita harus cari jalan tengah supaya sama-sama merasa menguntungkan. Jadi yang TPS 3R bisa jalan, bank sampah juga bisa jalan. Nah, kalau bisa digabung seperti apa? Misalnya contohnya digabung kayak apa ya? Digabung misal ada anggapan bahwa TPS 3R itu hanya nerima sampah organik saja. Sedangkan sampah anorganik layak jual sudah diterima oleh bank sampah. Nah, anggapan ini yang terjadi di masyarakat. Sehingga pengelola TPS 3R menganggap, oh saya cuma dapat residunya aja nih. Sedangkan bank sampah enak nih, dapat sampah yang sudah bersih, tinggal jual aja, selesai. Nah, potensi yang dapat diintegrasikan misalnya gini, satu wilayah yang sama dengan orang yang sama, pelanggan yang sama, dapat melakukan dua model ini. Dia tetap bisa jadi pelanggan bank sampah, dan dia juga tetap bisa menjadi pelanggan TPS 3R. Caranya seperti apa? Cara yang paling sederhana adalah adanya subsidi. Misal, dia harus berlangganan TPS 3R 25.000 per bulan. Tapi karena dia jadi pelanggan bank sampah, dia sudah memilah sampah di rumahnya, dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari sampah yang dia setorkan ke bank sampah, jadi dia mendapatkan subsidi. Tidak bayar 25.000 untuk TPS 3R, tapi cukup bayar misal 10.000. Nah, harapannya apa? Dia akan semakin semangat ke bank sampah, dan juga dia semakin semangat untuk mereduksi sampah residunya. Nah, tinggal nanti bagaimana bank sampah dan TPS 3R ini bisa kolaborasi dengan menarik. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ariko. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, pertanyaan dari Fadil. Fadil bertanya, dari beberapa sistem pengomposan yang ada, bagaimana kriteria pemilihan yang tepat terkait dengan sistem tersebut? Faktor apa yang diperhatikan? Apakah lokasi pembangunan TPS juga mempengaruhi efektivitas dan efisiennya suatu sistem? Ya, sistem teknologi tersebut dipilih nanti oleh fasilitator yang mendampingi masyarakat. Ya, mereka yang melihat mana yang paling cocok untuk masyarakat tersebut. Karena katakanlah ada 4 ya, kalau nggak salah 4, ada bata berongga, tatakakura, bersusun, dan seterusnya. 4 pilihan ini dipilih berdasarkan dari kemampuan masyarakat. Kemampuan apa? Kemampuan pembiayaan misalnya. Kemudian kemampuan untuk mengoperasionalkan, karena hubungannya dengan SDM yang dimiliki. Ya, jadi SDM yang dimiliki itu berpengaruh. Jadi sangat penting untuk memilih teknologi yang tepat. Oke. Baik, Celia bertanya, hal apa yang dapat dilakukan dalam inovasi pada TPS 3R agar pengolahan sampah berkelanjutan? Ya, banyak tadi ya, kolaborasi, kemudian mencari sumber sampah, meningkatkan volume sampah yang masuk lewat retribusi lewat pelanggan yang baru sehingga retribusinya bisa masuk. Kemudian inovasi yang lain misalnya yang Brahma Muda itu melakukan apa? Ada alat pengolah pengolah tusuk sate yang bisa diolah jadi bahan bakar. Itu menjadi inovasi-inovasi. Atau menjual bibit-bibit tanaman, tidak hanya menjual kompos. Jadi komposnya yang seharga 1.000, tapi dijual bibit tanaman dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Misalnya bibit tanamannya 5.000 gitu ya. Padahal hanya membutuhkan kompos lebih sedikit. Nah, itulah inovasi-inovasi yang perlu dimiliki oleh pengelola TPS 3R. Jadi butuh inovasi supaya dia bisa berkelanjutan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Lutfi. Lutfi, di video nomor 1 dijelaskan tentang alokasi sumber pendanaan pembuatan TPS 3R. Diperoleh dari 3 kategori. Ada APBN, APBD, dan sumber lainnya. Pertanyaannya adalah,
salah satu program pemerintah saat ini adalah dana desa. Apakah berpotensi dapat dialokasikan untuk pembangunan TPS 3R? Apabila bisa, termasuk salah satu kategori yang mana ya? Mengingat pola masyarakat masih menggunakan metode konvensional. Boleh saja. Jadi dana desa boleh saja kalau desa tersebut punya program untuk ingin membangun TPS 3R. Masuk kategorinya adalah APBD. Jadi APBD, dana desa APBN atau APBD ya? Nanti kita akan cek lagi. Dia masuk dari, apakah langsung dari kementerian atau dari APBD ya, saya kurang tahu. Tapi sangat boleh dipakai dari dana desa. Jangankan dari dana desa, dari CSR perusahaan pun sangat boleh dari sumber yang lain dibangun TPS 3R. Mengikuti juknis yang ada untuk di PU pun sangat boleh. Nanti dengan mekanisme yang akan mungkin sedikit dibedakan. Misalnya pelaporan, penggunaan pendanaan, sangat boleh ya. Jadi beberapa lokasi di Jogja pun ada loh yang modelnya seperti ini. Contohnya ada di TPS di daerah Berbah, Jalan Solo ke arah Prambanan, kira-kira sekitar 3 kilo dari bandara begitu ya. Ada TPS namanya KP4 UGM, itu yang dikelola oleh UGM. Dananya dari Kementerian PU, tapi pengelolanya adalah UGM. Ya. Kemudian ada lagi di sekitar bandara, ada juga TPS 3R, kalau saya tidak salah namanya TPS 3R Kalongan. Ya. Kalongan. Ini juga sama. Dana pembangunannya didapat dari dana CSR Pertamina. Pertamina dari unit di bandara. Sangat boleh. Dan sangat berhasil saat ini untuk mengelola sampah. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Rido ya. Rido bertanya, penasaran dengan pengolahan TPS 3R yang sudah ada. Dari beberapa TPS yang saya kunjungi, saya selalu merasakan bau yang tidak sedap. Faktor penyakit di mana-mana, bahkan di sekitar TPS 3R banyak sekali belatung. Jadi apakah ada inovasi terbaru untuk menghilangkan hal tersebut? Mengingat TPS 3R seringkali mendapat penolakan dari masyarakat. Betul sekali. Karena memang sampah itu kan sensitif ya. Jadi image-nya masyarakat sampah itu ya kotor, berbau, jadi sangat mungkin ditolak oleh masyarakat. Nah, adanya bau setelah dikelola menjadi kompos ini tentunya menjadi tantangan si pengelola. Seharusnya pilihan misalnya seperti TPS 3R Brahma Muda menggunakan teknologi open windrow, seharusnya open windrow itu tidak bau ya, kalau dikelola dengan baik sesuai dengan persyaratan. Misal adanya pembalikan supaya udara masuk lebih banyak. Dengan udara masuk lebih banyak bisa mengurangi bau. Atau dia mungkin terlalu lembab, berarti tidak ada pengecekan kelembapan sehingga bisa mempengaruhi aktivitas mikroorganisme di sana. Jadi lebih lembab, udara yang masuk lebih sedikit, sehingga sistemnya menjadi anaerobik dan menghasilkan bau. Berarti apa? Aduk, kontrol kelembapan, kontrol suhu itu menjadi penting dan pemahaman masyarakat pengelola TPS 3R ini menjadi poin utama. Jadi disitulah masuknya kita untuk melakukan edukasi ke masyarakat supaya apa? TPS 3R itu tidak image-nya bau, kotor dan seterusnya. Ya, nah sekali-sekali nanti teman-teman kalau butuh jalan-jalan bisa loh jalan-jalan ke TPS 3R yang tidak bau, yang bersih. Salah satunya ada yang di studi kasus di kemarin saya tampilkan di slide di Mulyo Agung di Jawa Timur. Kemudian ada yang kedua ada di Sentul di daerah Bogor. Namanya bukan TPS 3R tapi Recycling Center yang kelola swasta. Tapi konsepnya menggunakan konsep TPS 3R. Dan pola pengelolaannya sudah cukup bagus. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ega. Oh, ternyata masih banyak ya. Mudah-mudahan kita cukup tenaganya untuk menjawab semuanya. Nah, oke, pertanyaan Ega. Ega bertanya, Ega hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah ya. Jika pemerintah sudah turut membantu dalam memberikan pembiayaan pembangunan TPS 3R di wilayah tertentu, misalnya dengan tujuan agar dapat berjalan dengan baik.
Namun jika realitanya kegiatan di TPS 3R tidak berjalan sebagaimana mestinya, sangat mungkin ya. Apakah untuk saat ini sudah ada aturan tegas yang mengatur permasalahan yang seperti itu? Belum ada ya, jadi memang jalan tidaknya TPS 3R ini sangat kembali ke daerah masing-masing. Sejauh mana pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup melihat pentingnya hadir TPS 3R ini. Dianggap TPS 3R ini bisa membantu mereka untuk misalnya mengurangi sampah dengan program Jakstranas, Jakstrada. Gitu ya. Kalau dianggap sangat penting, pasti ada keterlibatan yang luar biasa dari dinas-dinas yang bertanggung jawab. Nah, sehingga apa? Keberhasilan TPS 3R ini menjadi kunci. Kunci tidak hanya bagi pengelola tidak hanya berdiri sendiri, tapi dinas pun bertanggung jawab terhadap TPS 3R. Dan tidak terlepas dari hadirnya masyarakat tentunya di situ ya. Nah, kemudian Ihsan bertanya perubahan juknis pada sumber dana. Dikatakan pada 2017 sumber pendanaan minimal jumlahnya adalah 1.500.000. Dana yang harus dimiliki oleh masyarakat ya maksudnya ya. Dipungut dari masyarakat setempat, apakah hal ini berlaku pada kota kecil dan metropolitan? Apabila dalam wilayah tersebut tidak semua pihak pro pembangunan TPS 3R dan tidak paham tujuan sehingga tidak mau berkontribusi, bagaimana ya? Dan alokasi dana dari pemerintah dari APBN atau APBD. Bisa APBN, bisa APBD. Iuran tersebut adalah sebagai komitmen fee. Ya. Jadi diharapkan dengan masyarakat bisa bukan disetorkan itu, tapi disimpan dalam rekening bersama ya, punya TPS ada 1.500.000, harapannya apa? Harapannya ada indikasi bahwa masyarakat di sana menginginkan TPS 3R ini. Walaupun memang kita tidak bisa juga mendapatkan suara 100% ya. Semuanya setuju. Nah, kayak pertemuan hari ini, apakah semua setuju dengan Zoom? Ya kan belum tentu ya. Mungkin 80%-nya setuju, 20%-nya tidak setuju. Jadi tidak mungkin didapatkan suara bulat 100%. Jadi sangat mungkin dalam masyarakat. Dalam organisasi aja seperti itu, apalagi dalam masyarakat ya. Kemudian Rahma hadir hari ini, Rahma? Oh, tidak hadir Rahma ya. Rahma bertanya mengenai peran pemerintah dalam pemantauan keberlangsungan serta evaluasi TPS 3R tersebut. Apabila pemerintah tidak melakukan peran yang saya sebutkan tadi, pemantauan ya, bagaimana solusi yang tepat? Nah, ini menjadi PR kita gitu ya, bahwa pemerintah harus juga turun di sana. Agar pemerintah dapat ikut turun serta melakukan perannya. Karena saya pernah survei lapangan di salah satu TPS 3R yang mengalami vakum. Salah satu faktornya tidak ada pemantauan pemerintah. Ya, menjadi menarik ya. Tapi pengelola juga harus kreatif. Misalnya gini, di pengelola TPS 3R di Sleman mereka membentuk suatu grup, ya. Suatu grup WA dan ada satu paguyuban namanya, paguyuban yang diurus secara legal hukumnya, kelompok masyarakat dengan label paguyuban. Nah, paguyuban ini yang nanti mendorong pemerintah, mendorong ke atas. Daripada TPS 3R bergerak masing-masing sendiri, nah paguyuban ini ada pengurusnya, dia yang mendorong ke atas bahwa pemerintah ditarik supaya apa? Dapat melakukan pemantauan di lokasi-lokasi TPS tadi. Jadi harapannya TPS-nya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi memang tidak bisa begitu saja, ya sudahlah karena nggak ada perhatian, saya nggak jalan. Tapi kita harus aktif, karena memang begitu sudah terlibat dalam pengolahan sampah, kan mau tidak mau kita harus mengurusi hal tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Rizka. Rizka bertanya, di daerah tempat tinggal saya timbulan sampah terbesar adalah sampah organik. Ya, tidak hanya tempat Rizka ya, tapi hampir semua wilayah di Indonesia punya timbulan sampah organiknya yang tinggi. Apabila dibangun TPS 3R, apakah timbulan organik yang terlalu besar hampir 90% akan mempengaruhi keberlangsungan?
Ya memang tujuannya TPS 3R salah satunya adalah mengurangi sampah organik. Jadi sangat tepat untuk mengelola sampah dengan menggunakan TPS 3R. Kalau hanya berfokus pada organik, nggak masalah. Jadi organik, anorganik itu kan hanya istilah saja. Dan yang penting ada keberlanjutan dari sistem yang dipilih. Jadi sangat boleh. Lesi hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Lesi bertanya, dalam pembangunan TPS 3R tentunya tidak terlepas dari pro kontra. Pasti ya, tidak terlepas. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Apa saja tantangannya? Di antara mereka masyarakatnya sendiri ya ada yang pro, ada yang tidak. Karena tadi terlibat masyarakat terlanjur men-image sampahnya adalah kotor, bau, kemudian nanti setelah ada ini nanti muncul pemulung, muncul vektor penyakit dan seterusnya. Jadi image-nya sudah terlanjur di sana. Jadi tantangan tersendiri ada berdamai dengan masyarakat itu sendiri sebelum dibangun. Tapi TPS 3R kan tidak dibangun langsung gitu ya. Tapi harus ada persetujuan masyarakat. Dan bahkan di Juknis 2017 harus ada kelompok masyarakat dulu yang sudah terbentuk. Baru boleh mengajukan proposal untuk dibangun TPS 3R. Dan tidak langsung dibangun juga, tapi diseleksi sedemikian rupa, apakah boleh di sini, atau boleh di sini, atau boleh di situ. Hal lain yang harus diterapkan untuk membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan sampah, misalnya menaikkan gaji karyawan. Bisa, salah satu. Jadi, tetap pengelola itu harus inovasi, karena mengolah sampah itu tidak bisa tak begitu saja sudah jalan, kemudian sudah enggak. Jadi perlu inovasi terus saja di-maintain supaya semangatnya tetap ada. Gitu. Menaikkan gaji karyawan, bahkan kalau perlu ya standarkan dengan standar UMR. Ya. UMR di sana ada berapa, terus kemudian tetapkan. Banyaknya gaji ini akan menentukan biaya retribusi. Di dalam Juknis sudah ada loh. Bagaimana menghitung biaya retribusi. Jadi tidak semuanya satu wilayah dengan wilayah yang lain punya retribusi yang sama. Sangat tergantung dari gaji pegawai, operasional, bayar listrik, beli bensin, perawatan kendaraan, dan seterusnya. Jadi sangat mungkin. Kemudian pertanyaan berikutnya, Diva hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Indikator pelaksanaan evaluasi TPS 3R. Tadi kita sudah bahas, salah satu indikatornya adalah jumlah residu yang diangkut. Itu indikator utama. Apakah semua indikator tersebut harus terpenuhi semuanya? Oh, ini pada saat ini ya, awal pembangunan mungkin ya. Harus, ya mungkin ada salah satu tidak terpenuhi, tapi patokannya adalah nilai total. Sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam proses replikasi pembangunan bagi TPS 3R yang lainnya. Bagaimana jika salah satu indikator tidak terpenuhi targetnya? Misal poin keempat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah secara berkelanjutan. Karena jika dilihat faktanya di lapangan, masyarakat masih banyak yang acuh, tidak tertarik untuk mengolah sampah mereka sendiri. Dengan begini, apakah indikator yang tidak tercapai ini, targetnya akan berpengaruh dalam penyusunan proses replikasi? Pasti ya, karena memang hubungannya dengan masyarakat. Sangat-sangat ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mau membayar, TPS 3R-nya nggak bisa jalan. Masyarakat nggak bisa milah sampah, nggak mau milah sampah, TPS 3R-nya akan berat sekali. Sehingga waktunya akan menjadi lebih panjang. Seharusnya bisa datang nih satu gerobak lagi, tapi nggak bisa diambil satu gerobak lagi di hari itu. Karena apa? Sampahnya belum habis dipilah. Atau pilihannya apa? Pengelola, udahlah masukkan aja lah gerobak sampah satu lagi, sampah yang ini masukkan residu. Sehingga apa? Residunya menjadi lebih besar. Kalau yang dikejar adalah target pelayanannya. Jadi ya serba salah juga ya. Jadi poinnya adalah memang harus didesain sedemikian rupa supaya dapat berjalan dengan baik. Anggi hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Anggi, dalam penjelasan tersebut bahwasanya disebutkan pengalokasian TPS 3R ini sudah ada dananya sendiri dari pemerintah. Betul. Nah, kebanyakan yang dilihat
tempat adanya TPS 3R hanya di lokasi-lokasi pedesaan saja. Betul, karena memang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah yang belum dilayani di wilayah tersebut. Jadi ditempatkan TPS 3R untuk bisa melayani pengolahan sampah. Jadi untuk mengurangi sampah yang dibakar, yang dibuang sembarangan, dibuang ke sungai, dibuang ke kali, dan seterusnya. Apakah pengalokasian TPS 3R ini diadakan memang hanya untuk masyarakat yang sadar saja? Tidak ya. Yang tidak sadar ya harus disadarkan dulu baru dibuat. Selanjutnya bagaimana kompleks perumahan elit yang notabene-nya mereka malah memproduksi sampah plastik lebih banyak. Yang saya lihat khususnya di tempat tinggal saya di Semarang ada perumahan yang klaster besar. Mereka hanya melakukan pembuangan sampah yang langsung ke tempat sampah. Nah, harapannya bisa dirubah ya, bisa dirubah. Kenapa di perumahan-perumahan besar ini bisa langsung? Karena apa? Karena memang dilayani oleh truk sampah. Mereka bisa request dengan pembiayaan yang lebih tinggi, kemudian diangkut. Tapi trik yang dilakukan oleh TPS 3R Brahma Muda, juga di wilayah Brahma Muda ini ada loh perumahan yang besar juga. Sebelahnya ada Green Hill, kemudian ada Merapi View. Ya. Nah, ini dilayani oleh TPS 3R Brahma Muda. Karena apa? Karena mereka menganggap itu adalah menjadi sumber pemasukan mereka. Nah, wilayah perumahan tidak akan dibebani biaya 25.000, mungkin 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Bisa menambah pemasukan tadi. Kalau sudah terlanjur dilayani oleh truk sampah, berarti apa? TPS 3R bisa meminta ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak, ini di stop saja pengangkutan sampah di sana. Kita karena sudah ada TPS 3R di sana, kita yang akan melayani tersebut. Jadi sangat mungkin ya. Jadi perlu pendekatan baik ke pengelola perumahan maupun ke pengelola instansi pemerintahan. Gayuh hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Untuk lokasi TPS 3R di daerah saya ada salah satu terletak di tengah kota, ya sangat mungkin. Kemudian saya mendapat info bahwa TPS 3R tersebut sudah hampir tidak berjalan karena kurang produktifnya pemanfaatan TPS 3R. Kemudian yang saya tanyakan terkait hal ini adalah kesalahan apa saja yang riskan terjadi untuk menentukan lokasi TPS 3R agar tidak terjadi problem serupa. Sangat mungkin ya, jadi dari penelitian yang ada tentang TPS 3R ini ada kurang lebih 34 atau 35 faktor yang mempengaruhi tentang kelanjutan TPS 3R. Jadi sangat mungkin dari organisasi, leadership ya, kepemimpinan pengelola, kemudian visi misi sampai urusannya yang hubungannya pencatatan. Nggak jelas nyatetnya, masuk uang berapa, keluar uang berapa, akhirnya Pak bubar semuanya. Jadi sangat mungkin pengelolaan TPS 3R ini menjadi sangat sensitif karena hal-hal yang sederhana. Ya. Kemudian, di tengah kota, hubungannya tengah kota, Jogja punya satu TPS 3R. Saya udah jelasin belum ya? TPS 3R, kalau sudah saya mohon maaf. Satu TPS 3R yang dimiliki oleh kota Jogja, itu yang dikelola oleh pemerintah daerah di tengah kota. Nah, di daerah dekat XT Square, ya. Daerah Jalan Nitikan atau Batikan, ya. Dia di antara dua itulah. Di sana dikelola oleh pemerintah daerah, ada satu namanya TPS 3R, bukan dikelola oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Syahirah. Syahirah hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Dalam perencanaan dan pembangunan TPS 3R, apakah memiliki suatu resiko? Pasti, sangat banyak resikonya. Resiko tidak jalan, resiko ditolak masyarakat, resiko barangnya hilang, dan seterusnya. Resiko apa saja yang bisa terjadi? Nah, terjawab ya. Agar dapat mengurangi resiko, terjunkan fasilitator di sana, supaya bisa membantu masyarakat untuk mengurangi resiko tadi. Barangnya tidak dipakai, alatnya tidak dipakai, harus dicari tahu dulu kenapa tidak dipakai. Pertama mungkin rusak. Oh, pas dicek tidak rusak. Yang kedua mungkin tidak bisa dioperasikan. Atau yang ketiga mungkin tidak ada biaya operasional. Jadi harus dicari sumber masalahnya apa. Gitu ya. Nah, itulah fungsinya fasilitator. Kemudian Hatta hadir? Oh, Hatta tidak hadir ya.
Bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar tidak diizinkan, agar diizinkan untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah? Dan bagaimana cara mengetahui siapa pengepul utama supaya saat menjual sampah bisa mendapatkan. Untuk mengetahui pengepul utama ya harus survei ya, harus survei. Kalau sudah punya paguyuban pengumpulnya akan lebih mudah kan, tinggal cari tahu saja TPS Bapak siapa ya yang angkut sampahnya, saya akan pakai pengangkut itu juga. Jadi akan jadi lebih mudah dengan koneksi ya, dengan jaringan yang dibangun. Kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat, ini juga sulit ya, menjadi tantangan tersendiri, karena apa? Tugasnya adalah merubah mindset masyarakat, supaya bisa sadar bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab kita. Urusan bau, urusan tidak nyaman dipandang, itu menjadi tanggung jawab kita juga, supaya apa? Bisa dikelola dengan baik. Kemudian pertanyaan Pramadisa. TPS 3R di daerah saya masih mengalami kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, dan belum ada bantuan dari pemerintah. Seharusnya TPS 3R sudah ada ya, sudah lengkap, sudah dibangun. Pramadisa hadir hari ini? Tidak hadir juga. Oh, hadir. Oke, hadir ya. Seharusnya yang namanya TPS 3R, fasilitas, sarana prasarana, bangunan semuanya dari pemerintah pusat. Kecuali TPS 3R ini dibangun dari dana desa mungkin ya, atau dari dana APBD yang tidak sesuai juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Kemudian pada video pertama disebutkan bahwa kriteria lokasi yang di daerah yang akan dibangun TPS sudah harus ada kelompok aktif. Namun apabila kelompok tersebut belum terdapat kelompok tersebut, namun apabila di daerah tersebut belum terdapat kelompok aktif dan akan dibangun TPS 3R, apakah harus membentuk? Ya, pasti harus membentuk. Kelompok aktifnya bisa macam-macam ya. Kelompok aktifnya bisa dilihat dari ada nggak kegiatan dari posyandu, misalnya kelompok lansia, ada nggak anak-anak yang ngaji TPA, ada kelompok Karang Taruna, dan seterusnya. Nah, kalau ada indikasi-indikasi seperti ini, berarti apa? Perlu dibentuk kelompok terlebih dahulu, baru dibangun TPS 3R. Nah, ini akan sulit didapat untuk perumahan-perumahan baru saat ini. Ini jarang sekali ada kelompok Karang Taruna di perumahan yang baru, yang besar, karena sudah sibuk masing-masing dengan kondisi masing-masing. Aulia hadir? Hadir, Pak. Ya, oke, ini panjang sekali pertanyaannya. Aulia, baik, saya akan coba menjelaskan. Dalam beberapa waktu lalu, kondisi TPA Piungan di Jogja mengalami penutupan karena kapasitas sampah yang diterima sudah sangat banyak. Apabila suatu daerah didapatkan pengolahan sampahnya hanya melalui TPS 3R yang ada, dan kebetulan menghasilkan kapasitas sampah residu yang menumpuk juga, sedangkan pemerintah kabupaten kota juga memiliki kewajiban untuk mengangkut sampah yang ada di TPS 3R ke TPA. Akan tetapi, dalam kasus penutupan TPA Piungan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh TPS 3R supaya lebih efektif ya? Tugas TPS 3R yang utama adalah mengurangi residu. Kalau residunya tidak terkurangi, ya berarti fungsinya bukan TPS 3R, tapi TPS. Hanya tempat transfer sementara, kemudian diangkut ke TPA. Jadi pemerintah daerah kalau mau mengurangi sampah masuk ke TPA, salah satunya adalah terlibat aktif di TPS 3R. Syukur-syukur TPS 3R bisa menekan sampahnya hanya sampai 20%. Bahkan di tugas teman-teman kalian semuanya, di tugas pengolahan sampah bisa sampai hanya 5% kan yang masuk ke TPA. Kan itu catatan di kertas. Kan? Kondisi real di lapangan akan berbeda. Pada slide PPT bagian strategi keberlanjutan program TPS 3R, diketahui bahwasanya menurut surat minat pembangunan TPS 3R, diketahui biaya operasional dan pemeliharaan nilainya dihitung berdasarkan kebutuhan. Betul. Apabila terjadi kemungkinan terburuk, misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi mengakibatkan kerugian, misalnya rusak gitu ya, TPS 3R, apakah pembiayaan perbaikan TPS 3R tetap masuk dalam biaya operasional dan pemeliharaan dari pemerintah atau biaya mandiri dari TPS 3R? Kalau dia sudah beroperasional lama,
ini menjadi dua, ya. Boleh dia minta bantuan ke pemerintah karena memang ini menjadi aset wilayah, aset daerah. Atau kalau mampu secara finansial dia perbaiki sendiri, ya dia perbaiki sendiri. Tapi kalau kondisinya belum diserahkan, baru dibangun nih, baru dibangun, penyerahannya mungkin baru 3 bulan lagi. Nah, ini baru percobaan dulu, belum diserahkan. Tiba-tiba gempa, rusak semuanya. Nah, ini dibangun ulang oleh pemerintah pusat. Ya, kondisinya seperti itu. Kemudian Nadila hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Dalam perencanaan TPS 3R, apabila sumber pendanaan sudah mencukupi, baik dari pemerintah maupun iuran masyarakat, baik tunai maupun non-tunai, sudah terbangunnya TPS 3R di daerah tersebut sesuai dengan alokasi yang memenuhi kriteria. Tapi di sisi lain, kekurangannya adalah antusias masyarakat. Wah, semakin menurun sehingga kurangnya kontribusi masyarakat dalam mengoperasikan TPS 3R dengan tidak maksimal. Jadi masyarakatnya ini kurang piknik ya, kurang liburan. Perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk ngajak pengelola jalan-jalan ke TPS 3R yang sudah berjalan misalnya. Atau mengadakan lomba. Misalnya tahun 2020 diadakan lomba TPS 3R se-Jogja. Hadiahnya 50 juta. TPS 3R yang paling rendah mengurangi sampahnya, residunya paling rendah yang dibawa ke TPA. Dilihat pembukuannya, dilihat catatan rekapitulasinya, yang paling berhasil mengelola dapat hadiah 50 juta. Pasti akan semangat. Dengan syarat catatannya adalah hadiahnya besar. Ya. Hadiah ini bisa diambil dari biaya pembinaan. Nggak usahlah binanya lewat lomba saja. Ya. Salah satunya gitu. Kemudian lanjut ke Rizky ya. Sedikit lagi kita sudah selesai. Rizky hadir? Rizky Setia nggak hadir ya? Jika pemerintah sudah mempersiapkan dana alokasi untuk pembangunan TPS 3R, namun dalam pembagiannya apakah diperlukan syarat untuk yang harus dipenuhi oleh TPS 3R agar mendapatkan pemberian dana? Oke, karena dari beberapa kasus yang saya temui, beneran ini ditemui, TPS 3R yang pernah saya datangi hanya mengandalkan dana CSR dari perusahaan. Boleh saja. Jadi boleh dari APBN, dari APBD, dari CSR, boleh saja. Jadi sangat tergantung dari mana saja dan dari kreativitas dari pengelolanya. Sangat mungkin ya. Silahudin bertanya, apakah untuk alokasi pembagian pengeluaran dan pemasukan, apakah mentok seperti itu, Pak? Apakah bisa berubah? Sangat mungkin fleksibel, ya. Dari mana saja. Jadi, misalnya TPS 3R melakukan pelatihan, ada peserta daftar, boleh. Atau membuat kayak gini ya, seminar Zoom dengan registrasi biaya, boleh saja. Atau kuliah WhatsApp, sangat mungkin. Ya. Maaf, sebentar. Maaf karena kehabisan baterai. Nah, oke. Sangat mungkin dibuat fleksibel ya, dibuat fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Jadi baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Ya. Jadi sangat mungkin. Ya, oke. Ferry hadir? Saya, Pak. Hadir. Oke. Pembangunan TPS 3R dapat melalui kegagalan karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor politik. Ya, betul. Salah satunya, di salah satu wilayah yang akan dibangun TPS 3R, dibangun TPS 3R, pembangunan pun menjadi terhambat, terbengkalai dikarenakan wilayah tersebut belum ada peraturan yang mengatur tata cara mengolah sampah yang baik dan benar. Sehingga masyarakat yang ada pun terkesan acuh tak acuh. Dana TPS 3R yang dianggarkan akhirnya menjadi sia-sia. Pertanyaannya, apakah seharusnya kejadian tersebut dapat ditanggulangi apabila pemerintah cakap akan permasalahan? Sangat mungkin ya. Jadi pemerintah seharusnya memetakan permasalahannya, memetakan potensinya sebelum menganggarkan. Ya, tantangannya memang di situ. Karena penganggaran kan berjalannya setahun sebelum. Jadi anggaran yang berjalan di tahun 2020 ini sudah dialokasikan di tahun sebelumnya, di tahun 2019.
Begitu juga dengan anggaran tahun 2021. Sudah dianggarkan di tahun 2020. Kalau yang menganggarkan tidak punya konsep yang baik, berarti penganggarannya akan tidak jelas. Jadi tantangannya di situ. Jadi teman-teman calon kepala dinas lingkungan hidup di daerahnya masing-masing harus punya konsep yang futuristik gitu ya, yang jauh ke depan berpikirnya supaya apa pengembangannya menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya Azam ya. Azam bertanya, apabila suatu TPS 3R ingin ditutup, tidak beroperasional kembali, seharusnya tidak ditutup ya. Ada kewajiban administrasi, pasti ada. Karena apa? Itu adalah aset pemerintah. Tidak boleh seharusnya. Kalau kemudian apakah TPS 3R bisa melakukan atau berkegiatan seperti bank sampah pada umumnya? Saya rasa sih jangan ya. Karena apa? Berbagai macam sarana prasarana yang dimiliki di sana sudah luar biasa. Ada pencacah sampah, ada pengayak sampah, ada bangunan gitu. Sangat kasihan sekali kalau hanya dijalankan dengan metode bank sampah saja. Berarti apa? Sekali lagi perlu semangat yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa nih jadi topik tugas akhirnya terkait dengan TPS 3R. Dan sangat mungkin mungkin beberapa bulan depan, mungkin setelah aktif kembali, saya akan mengeluarkan beberapa topik tema tugas akhir. Saya tidak tahu, tapi teman-teman sudah bisa melaksanakan tugas akhir atau belum. Karena ada beberapa syarat juga yang dilonggarkan, tidak mesti harus keluar nilai KP-nya, kalau memang seperti itu ya, tapi nanti coba didiskusikan dengan jurusan seperti apa. Saya punya beberapa topik terkait dengan TPS 3R dan bank sampah. Tapi tidak harus survei lapangan, karena kondisinya belum memungkinkan untuk survei lapangan. Jadi base-nya adalah studi literatur ya. Siapa tahu jadi lebih cepat lulus. Jadi sarjana COVID. Oke, yang berikutnya adalah Muhammad Tarmiji. Tarmiji hadir? Tidak hadir ya. Tarmiji bertanya terkait dalam hal pembangunan TPS 3R, bagaimana strategi yang paling tepat untuk menimbulkan kesadaran dalam masyarakat? Lewat sosialisasi tadi ya, lewat sosialisasi, pendekatan ke masyarakat, melihat pola masyarakat. Kita sudah bahas sebenarnya di materi sebelum UTS terkait dengan peran serta masyarakatnya. Sehingga masyarakat bisa memahami dan ikut serta. Jadi karena memang poinnya adalah masyarakat harus terlibat, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga pengelola dari TPS 3R. Ditambah plus bonus kalau ada keterlibatan dari swasta, akan menjadi lebih bagus. Nah, ini sudah terakhir saya jawab materinya. Nah, jangan lupa teman-teman yang tadi belum sempat melihat, absensi kita hari ini bisa dilakukan di link ini ya, di link ini, di psdm_kelas D. Harapannya bisa diisi sebelum jam 12 ya. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya? Mungkin ada yang terlewat atau ada yang belum jelas. Silakan, saya persilakan waktunya. Mau tanya, Pak. Oke, Azam ya. Iya, Pak. Oke, silakan Azam. Kalau misalnya ini, Pak, terkait kayak lagi COVID sekarang ini, ini sebenarnya kayak TPS 3R itu tetap beroperasi atau enggak? Terus ada nggak sih, Pak, inisiatif dari PUPR, karena kan di bawahnya PUPR gitu, yang kan sempat rame dengan isu sampah infeksius ataupun yang banyak ya khawatir sampah-sampah yang tercemar sama virus kayak gitulah, Pak. Ya, itu apakah ada regulasi terbaru gitu, Pak, untuk ngadepin pandemi ini buat pekerja di TPS 3R? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Azam ya. Terkait dengan regulasi, Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup baru saja mengeluarkan, tidak baru saja ya, di awal-awal mulai pandemi ini sudah mengeluarkan ada sekitar 2 kalau tidak salah, 2 peraturan ya, 2 peraturan baru terkait dengan sampah infeksius. Jadi sudah dideteksi bahwa akan muncul masalah ini.
Nah, yang menariknya adalah apakah TPS 3R ini masih tetap beroperasi atau tidak. Nah, sejauh pemantauan saya di Jogja, kebetulan saya hadir di dalam suatu grup yang isinya mereka semuanya, saya mencoba untuk mendeteksi lokasi mana saja yang masih beroperasi. Jadi kurang lebih di wilayah Sleman yang bisa saya gambarkan, ada sekitar 80% mereka masih berjalan. Walaupun berbagai macam kekhawatiran. Sangat sulit mereka mengakses pertama misalnya sarung tangan, kemudian masker, itu sangat sulit. Akhirnya apa? Kita mencoba untuk membuat gerakan-gerakan lewat berbagai macam donasi yang dibuat. Donasi masker, donasi sarung tangan, desinfektan, dan seterusnya. Itu sudah berjalan. Dan ternyata juga ada perhatiannya dari bapak-bapak yang ada dari pemerintahan. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup pun ternyata membantu mereka. Nah, berbeda halnya dengan bank sampah. Jadi bank sampah kebalikannya, 80% bank sampah yang ada di Jogja semua kolaps, semua tidak beroperasi. Karena apa? Mereka tidak dibangun berdasarkan fasilitas yang ada. Gitu ya. Jadi ini adalah gerakan masyarakat yang merasa, oh kita harus stop dulu, gitu ya, karena berbahaya. Ya udah stop. Masyarakat diminta untuk menyimpan sampahnya dulu. Tapi yang tadi dibangun berdasarkan pelayanan. Jadi kalau mereka tidak melakukan pelayanan, masyarakat akan komplain. Saya udah bayar loh, kok tidak diangkut sampah saya. Jadi ada beban seperti itu. Jadi mau tidak mau TPS 3R tetap harus melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pengangkutan sampah. Nah, kira-kira begitu Azam. Ada yang lain? Tidak ada? Sudah ngantuk semuanya? Enggak. Atau jangan-jangan sudah tidur nih? Kayaknya belum ada, Pak. Oke, aman. Berarti semuanya sudah bisa dipahami ya. Ada 28 orang yang hadir hari ini. Dan oke, tidak ada lagi ya pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Ini karena waktunya juga sudah hampir jam 12, ini sudah setengah 12 lewat. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, menambah wawasan kita tentang TPS 3R. Nah, di dalam Juknis, yang perlu diingat, di dalam Juknis yang ada di tahun 2017, yang sudah saya kirim, ada perhitungan tentang luasan TPS 3R. Nah, teman-teman bisa menghitung itu, karena nanti setelah Lebaran kita akan mencoba untuk latihan menghitung luasan TPS 3R. Dan mudah-mudahan kalau sudah bisa semua, ya nggak perlu lagi dimasukkan ke dalam ujian, gitu ya, UAS. Ya. Nah, mudah-mudahan cukup sampai di sini saja, dan mudah-mudahan kondisi kita semakin baik, sehat semuanya, dan alhamdulillah kita dikasih bisa libur, ini pertemuan terakhir. Dan minggu ini sudah selesai perkuliahan, dan harapannya minggu depan kita sudah bisa fokus untuk menjalankan ibadah puasa kita. Mumpung sudah masuk ke 10 hari terakhir. Dan jangan sampai ketinggalan, selipkan doa juga, mudah-mudahan kondisi kita jadi lebih baik. Karena kondisi Jogja sendiri saat ini semakin hari penambahan jumlah pasien yang positifnya semakin hari semakin tinggi. Habis selesai dari ada pusat perbelanjaan yang diidentifikasi terkena pegawainya. Jadi akhirnya jumlahnya meningkat drastis, dan mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan tidak juga berencana untuk pesen tiket segera untuk kembali ke Jogja, karena akses di Jogja juga semakin hari semakin sulit. Ya. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir dalam pertemuan kita. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pertemuan ini tadi saya sudah sampaikan akan sudah direcord dan akan saya sebarkan lewat link YouTube ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, Pak.